Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yuk Bisa Guys. Kali ini kita akan belajar mengenai turunan numerik atau numerical differentiation. Oke, kita akan belajar mengenai turunan numerik. Pendahuluan, kita harus mengingat kembali apa itu definisi turunan. Diberikan suatu fungsi fx, turunan fungsi f pada suatu titik x sama dengan a, disimbolkan oleh ini f aksen a yang didefinisikan sebagai berikut. Ini ya, ini adalah turunan dari f aksen a. Misalkan di sini ada sebuah kurva itu, maka ini adalah fa misalkan. Sini a, sini a plus h ya, plus h, a plus h, maka akan dikurangi ya, titik ini akan dikurangi oleh ini dan oleh tingginya sebesar ini pengurangan dari hasil ini ya, lalu dibagi h. Jadi maksudnya ini adalah h, ini adalah h, dan ini adalah hasil pengurangannya ya, yang saya kotakin sini. Kita akan lanjut. Definisi turunan numerik. Proses mencari nilai numerik suatu turunan. Nilai numerik suatu turunan dari fungsi yang diberikan pada suatu titik. Ya. Itu adalah definisinya ya. Ternyata definisi turunan numerik adalah proses mencari nilai numerik suatu turunan dari fungsi yang diberikan pada suatu titik. Ya, proses pendiferensialan itu atau turunannya, proses turunan sangat sensitif. Sedikit perubahan pada data menyebabkan perubahan yang besar pada hasil diferensial. Nanti kita akan melihat ya contohnya ini. Jadi proses turunan numerik ini sangat sensitif ya. Sedikit perubahan pada data menyebabkan perubahan yang besar pada hasil diferensial. Pertama kita akan belajar Deret-Taylor dulu ya. Nah, kita tahu Deret-Taylor ini adalah seperti ini. Ini adalah Deret-Taylor di sekitar A. Ya, Deret-Taylor di sekitar A. Kemudian kita akan mensubstitusi A dengan X dan X dengan X plus H. Seperti ini, X dengan X plus H. Lalu A dengan X. Ya, kita lihat sini. Ini A-nya kita substitusi. A-nya dengan X. Lalu X-nya dengan X plus H. Ya. Seterusnya. Kemudian juga kita boleh mensubstitusi A-nya dengan X masih sama, tapi yang beda adalah X-nya dengan X min H. Akan didapat, kita substitusi X-nya dengan X min H, A-nya dengan X, lalu X-nya dengan X min H, dan A-nya dengan X. Yang masih sama, A-nya dengan X terus.
ya akan didapat fx plus h ini seperti ini. Dan fx min h ini adalah seperti ini ya. Jadi positif negatif seperti itu. Dari persamaan pertama ya didapat ya dari persamaan yang Dirac-Taylor ya. Dirac-Taylor akan didapat, kita akan pindahkan f aksennya ke sebelah kiri. Lalu kita sendirikan f aksennya. Ya, jadi dari persamaan Dirac-Taylor yang adalah fx plus h tadinya kan adalah apa? Lalu kita akan ambil f aksennya dipindahkan ke sini. Lalu ini fx plus h di sini. Jadi kita dapat persamaan rumus beda maju dari fx plus h tadi seperti ini. Ini adalah rumus beda maju yang mana galatnya sebesar big OH. Karena kita lihat di sini ini adalah ada H di sini. Kemudian dari persamaan kedua yang adalah tadi f x min h itu sama dengan apa tadi kan ya, di slide sebelumnya. Kita akan pindahkan f aksennya ke sebelah kiri, lalu fx min h-nya di sebelah kanan. Lalu kita akan dapat ini ya. Ini. Kemudian kita potong aja truncation ya, kita truncate. Ini akan dihasilkan rumus beda mundur dengan galat sebesar big OH. Ya, jika kedua persamaan saling dikurangkan, yaitu seperti ini. Ya, jadi kita tadi sudah ada f x plus h berapa gitu ya. Terus f x min h tadi berapa? Ya, kalau kita kurangkan nanti akan diperoleh di mana koefisien dari h-nya ya, dari h yaitu tadi f ininya terus h ya. Nanti akan hilang gitu. Jadi hanya ada h kuadrat dan macam-macam ya seterusnya. Sehingga ini adalah rumus beda pusat. Yaitu seperti ini dengan galat yang lebih baik dari beda maju maupun beda mundur, yaitu sebesar big OH kuadrat. Kemudian kita akan belajar rumus limit turunan. Ya, kita harus ingat definisi turunan dari fx ini adalah f aksen x, yaitu limit h mendekati 0 dari ini tadi ya, seperti yang sudah kita bahas. Untuk menghampiri nilai turunan numerik dari fx, akan dipilih barisan nilai hk sedemikian sehingga hk mendekati 0. Ya, jadi h-nya akan mendekati 0. Ini bahasa gampangnya seperti itu ya, h-nya mendekati 0.
Karena sesuai definisi turunan itu f aksen x adalah h yang mendekati 0, sehingga kita akan memilih h dari sekian banyak barisan angka h, kita akan terus menerus mendekati 0 h-nya itu. F aksen x ya kita akan definisikan sebagai dk di sini. Dk dari ini. Jadi D itu adalah mungkin singkatan untuk difference ya. Jadi difference dari HK. Jadi nanti ada H-nya 1, terus 0,1, 0,1 ya, terus ada 0,01. Nanti pokoknya H-nya akan mendekati 0. Untuk K1, 2, sampai N sampai seterusnya ya. Perlu memilih nilai Hn sehingga Dn menjadi nilai aproksimasi turunan f aksen x yang baik gitu. Kita perlu memilih, nanti akan kita pilih apakah itu 0,1 H-nya atau 0,01 atau lebih kecil lagi ya. Nah, seperti yang kita sudah lihat, contoh turunan fungsi e pangkat x. Ya, kita akan mencari hampiran dari turunan fungsi e pangkat x. Misalkan fx sama dengan e pangkat x akan dicari secara numerik nilai ya, nilai dari hampiran turunan. Jadi kita tadi udah tahu dk ya, ini ada nilai dk seperti ini. Nilai dk-nya adalah seperti ini. Lalu kita akan masukkan nilai k-nya ya dari 1, 2, 3 sampai h-nya mendekati 0. Dalam tabel ini ya sudah terlihat, kita akan lihat bahwa galat yang paling kecil di sini adalah, kita lihat adalah yang mana? Ya, yang ini ya, galat yang paling kecil. Oke, jadi ternyata setelah kita lihat H-nya bukanlah yang paling mendekati 0 ya. Bukan yang ini yang kita pilih, K-nya, bukan ini juga. Tapi yang ini ya. Karena itu galat yang paling kecil ya kalau kita lihat errornya. Ini paling menyerupai dengan nilai sesungguhnya. Jadi bagaimana pengaruh nilai H terhadap akurasi? Ya, semakin kecil semakin baik, tetapi belum tentu ya. Karena komputer hanya bisa menyimpan beberapa digit angka saja. Sehingga nantinya akan terjadi loss ya, loss of significance digit. Jadi kehilangan angka digit yang signifikan, sehingga nanti akan ada error di sini ya, error. Dimana errornya itu adalah akibat hilangnya angka signifikan atau angka penting karena keterbatasan kemampuan komputer menyimpan memori data. Jadi nanti akan terjadi hilangnya angka penting. Apakah nilai H yang terbaik? Ya, H terbaik ternyata ada ya, ada di sini. Yang ini. Contoh ini menunjukkan bahwa tidak mudah mencari nilai limit secara numerik ya. Tidak mudah mencari nilai limit secara numerik karena H-nya ini ternyata setelah kita temukan bukanlah yang paling mendekati 0. Nah, kita akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai formula beda pusat. Tadi kita telah dapat ya formula beda pusat ini dari mengurangi fx plus h
kurangi sama dengan titik-titik ya. Lalu fx min h. Dari kedua persamaan ini kita kurangi. Maka nanti lalu kita pindahkan f aksennya ke sini. Ya, jadi sendiri di sini. Maka akan didapat formula beda pusat. Ya, orde yang kedua ini karena hanya h kuadrat. Nah, kemudian kita akan berbicara untuk orde yang lebih tinggi yaitu big OH pangkat 4. Ya, beda pusat ini rumusnya. Kita tahu ini ya rumusnya. Ini rumus didapat dari penjabaran di bawah ini. Itu dapat dari persamaan fx plus h minus fx min h dan persamaan fx plus 2h dikurangi fx minus 2h. Ya, jadi kalau kita lihat sini fx plus 2h ini dari dari deret Taylor ya. Dari deret Taylor kita substitusi x-nya menjadi x plus 2h, akan didapat yang atas, atau kita substitusi x-nya menjadi x minus 2h, akan didapat yang persamaan ini. Kemudian kita akan lihat bahwa ini fx plus h minus fx minus h dari persamaan ini ya, yang tadi kita kurangi ini, kita kurangi saja tapi tidak perlu dipindahkan, lalu kita kali 8, maka akan menghasilkan ini ya. Ini kelebihan dikit. Nah, dari fx plus 2h dikurangi fx minus 2h, kita lihat nih ya, yang ini. Atau kita ganti warna dulu. Yang ini ya. Kita lihat, sini kita akan kurangi, maka ini akan kecoret ya. Kita kurangi lalu akan jadi 4 ya. Dari sini. Karena 2 ditambah, 2 dikurang minus 2 ya. Lalu ini kita kurangi dicoret juga. Lalu kita tambah ini juga, akan 8 dikurang minus 8 akan dapat ini. Ya. Jadi kemudian kita lihat di sini fx kita akan menghilangkan h pangkat 3 ini ya. Sini dengan cara menguranginya. Jadi nanti kita akan yang ini dengan yang ini, persamaan ini dan persamaan ini akan kita kurangi saja gitu. Sehingga nanti ini akan kecoret ya. H pangkat 3. Lalu setelah kecoret ya, nanti kita akan pindahkan f aksennya ke depan. Ya, lalu kita bagi persamaan ini dengan h, ruas kiri, ruas kanan, sehingga ini jadi h pangkat 4 ya, nanti ini akan menjadi h pangkat 4 ya. Jadi di sini kita lihat ini akan jadi h pangkat 4. Karena kita memindahkan f aksen ini ke ruas kiri. Lalu kita bagi h dengan h. Jadi singkatnya nanti akan didapat formula ini. Ya, kita akan mencari turunan fungsi cos.
Misalkan ini fx sama dengan cos x ya, ada fungsi cos x, akan dicari secara numerik nilai dari ini dengan hampiran turunan menggunakan metode beda pusat orde ini dan orde yang ini. Kita lihat di sini hasilnya. Hasilnya kita bisa lihat bahwa H ini lebih cepat dengan H pangkat 4 lebih cepat, errornya berkurang. Oke, dan kita tahu yang maksimum untuk orde H pangkat 4 ini adalah ini. Ya, karena ini adalah error paling kecil. Dan untuk yang H pangkat 2 adalah yang ini. Ya, karena ini adalah error paling kecil. Jadi kita bisa lihat bahwa orde H pangkat 4 lebih baik ya, karena memiliki minimal nilai minimal dari errornya adalah yang paling kecil, yaitu segini. Nah, kita akan analisis galat beda pusat orde ini. Ya, misalkan tadi kita akan misalkan yang dimaksud FK adalah X0 ditambah KH ya. Dan nilai F-1 adalah X0 dikurang H ya, karena kita ganti aja K-nya jadi min 1. Dihitung secara numerik sebesar Y-1. Jadi hasil dari F-1 sama dengan Y-1. Ya, dengan galat pembulatan sebesar E pangkat min 1. Jadi ini ya hasilnya. Jadi Y ini adalah angka secara numerik. Misalkan nilai F1 adalah ini ya, karena K-nya 1 di sini. Dihitung secara numerik sebesar E1 dengan galat pembulatan sebesar E1. Ya, maka ini adalah notasinya. Nilai turunan dengan metode beda pusat adalah seperti ini ya. Tadi kita udah belajar ya di slide sebelumnya. Maka kita bisa lihat sini ini adalah Y1 ya. Dan ini adalah Y-1. Kita ganti warna dulu. Ya, ini Y1. Di sini 1, Y1. Dan ini Y-1. Y-1. Yang sudah dihitung secara numerik yaitu. Dan 2H dengan error pembulatan. Ya, error pembulatannya itu sebesar ini. Ya, ini didapat dari nilai ini fx plus h ya. Karena fx plus h di sini ini akan menghasilkan Y1 S1 ditambah S1 maksudnya. Kemudian dikurangi fx min h sini sebenarnya akan menghasilkan Y-1 ditambah E-1 per 2H. Lalu kita pisahkan, ini sama juga dengan Y1 kurang Y-1 per 2H ya, ditambah E1 ini kurung ya, 1 dikurang E-1 per 2H.
sehingga didapat error pembulatan ini. Itu error pembulatan dari komputasinya ya. Dan error truncation adalah sebesar ini, yaitu sebesar yang ini ya, dari rumus ya. Maka total error adalah kita jumlahkan saja, yaitu seperti ini. Nah, jika absolute error ya, error pembulatan ini lebih kecil dari epsilon, dan M ini adalah nilai maksimum dari A sampai B ya, yang memaksimumkan 3 ini, turunan ini maksudnya adalah nilai fungsi ini ya. Jadi fungsi f3x ini adalah yang paling besar gitu, batas atasnya. Maka error dari ini ya, errornya itu batas atasnya adalah epsilon per h ditambah mh kuadrat per 6. Dan nilai h yang meminimumkan Galat total, nah ini adalah penting ini ya. Jadi h yang meminimumkan Galat total adalah sebagai berikut ya. Jadi ini didapat dari D per DH ya, turunkan terhadap H dari epsilon per H tambah MH kuadrat per 6 sama dengan 0. Oke, setelah teman-teman turunkan ini ya, maka akan didapat hasilnya seperti ini. Ini adalah nilai H yang memaksimumkan Galat pada orde kedua ya. Nah, ini adalah orde kedua ya, orde OH2 dari judulnya. Lalu kita akan menganalisis Galat beda pusat orde keempat ya, OH4. Dan kita tahu tadi dari hasilnya nilai FK ini dihitung secara numerik sebesar YK dengan Galat pembulatan sebesar EK gitu. Yang tadi kita sudah bahas sebelumnya, maka setiap untuk sembarang K akan dihasilkan ini ya, YK adalah nilai numeriknya dan EK adalah komponen galatnya, Galat pembulatan. Jadi kita tadi udah tahu rumus dari F aksen X ya, dengan metode beda pusat orde keempat ya, orde big OH4. Nah, kita tadi udah tahu itu dari minus dari Fx plus 2H ditambah 8 Fx plus H dikurang 8 Fx minus H ya, ditambah Fx plus 2H per H kali 12 per 12H ya maksudnya. Nah, Galat pembulatannya kan kita tahu ini, Galat truncationnya juga ini.
Ya, maka total error adalah error pembulatan ditambah error truncation ya, maka akan menghasilkan ini. Dan jika kita misalkan error pembulatan itu batas atasnya adalah epsilon gitu ya, sebuah bilangan epsilon yang sangat kecil bernama epsilon, dan nilai maksimum dari interval A sampai B dari fungsi turunan ketiga X ini dilambangkan sebagai M, maka tinggal kita substitusikan saja errornya sebagai epsilon, dan F ini fungsinya, fungsi turunan ketiga sebagai M, maka akan didapat H-nya seperti ini. Ini adalah nilai H yang meminimumkan Galat total. H ini didapat dari apa? D per DH dari total error ya, total error sama dengan 0. Maka akan didapat jawabannya H-nya adalah ini. Kemudian kita akan belajar melanjutkan ke ekstrapolasi Richardson. Jadi tadi kita sudah lihat bahwa tadi kita dapatkan rumus hampiran dari turunan dengan orde Galat OH, lalu OH kuadrat ya. Lalu ada lagi OH pangkat 4 ya, beda pusat OH pangkat 4. Nah, kita tahu ya, karena nanti kita bisa dapatkan orde yang lebih baik. Misalkan terdapat dua hampiran berorde nih ya. Ada dua hampiran. Ya, misalkan ada hampiran A kuadrat dan A pangkat 4 misalkan. Yang tadi kita sudah dapat terhadap f aksen X ya. Jadi kita akan menemukan hampiran nilai numerik dari f aksen X, yaitu dk-1h dan dk-1 2h. Jadi f aksen X kan kita sudah tahu bahwa dk-1 adalah nilai dari hampiran dari turunan gitu. Jadi misalkan kalau K itu adalah ordenya misalnya kan 1 ya. Orde 1 itu seperti beda maju, beda mundur ya. Beda maju, beda mundur. Sehingga K-nya 1 sama dengan D-nya D0. Ya, D0 dari H itu kita tahu bahwa F dari 1 ya, F1 dikurang F minus 1 ya, jadi per 2H. Jadi kalau F1 kan kita tadi tahu F1 FK itu sama dengan X ditambah KH. Oke. Jadi kalau
Jadi kalau K-nya 1 ini tadi mohon maaf, K-nya 1 ini adalah beda pusat ya, beda pusat ya. Ordenya adalah OH kuadrat ya, 2 kali 1 kan 2 OH kuadrat. Jadi kita tahu kan rumus beda pusat itu adalah Fx plus H dikurang Fx minus H per 2H. Ini adalah rumus beda pusat yang ke satu ya. Jadi ini adalah D0 disebutnya. Oke. Kalau D1 D0 2H misalkan ya. D0 2H adalah F2 min F min 2 ya. Kalian harus tahu notasi ini ya. Ingat kembali seperti ini. Jadi F dari X plus 2H dikurang F dari X minus 2H per 2 kali 2 ya, 2. Jadi 4H. Seperti itu. Jadi kalian tahu sendiri D0 ini kan hampir mirip seperti nilai dari F aksen X ya, karena kan ini rumus beda pusat gitu. Jadi D0 sama dengan rumus beda pusat dengan langkah H. Nah, D0 tadi kita tahu rumus beda pusat. Lalu misalkan kita ingin mencari orde yang lebih tinggi, misalkan O dari H pangkat 4 ya. Maka kita bisa dapatkan dari sini. Rumus ini, yang mana rumusnya adalah ini sebenarnya. Kita bisa dapatkan dari K-1-nya, dk-1 ya. Jadi mundur. K-1H dan dk-12H. Seperti ini ya contohnya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi kita nanti akan memperoleh untuk OH pangkat 4 itu adalah 4 dikali D0H kurang D02H per 4 kurang 1 sama dengan 3. Nah, kalau ini diturunkan nanti akan didapat formula beda pusat orde ke 4 gitu, OH pangkat 4 gitu ya. Kalau ini diuraikan seperti itu. Ini rumus yang disebut ekstrapolasi Richardson. Ilustrasi ekstrapolasi Richardson ya. Seperti yang tadi kita sudah jelaskan, misalkan K-nya 1. Ya, kita ingin dicari formula beda pusat berorde OH pangkat 4 ya. Jadi kita nanti akan dapat hasilnya ini. Seperti itu. Ya. Ini untuk orde OH pangkat 4. Jadi kalian juga tadi seperti udah kita bahas tadi ya, F aksen. Ini adalah rumusnya, rumus dari Richardson.
ya, dan ini hanyalah ya pengurangan biasa ya. Oke teman-teman, ya misalkan ingin dicari formula beda pusat berorde ini ya, maka kita tinggal masukin ke rumus saja dengan menggunakan D1 ya. Nah, D1 2H-nya, D1-nya, D1-nya adalah nilai ini. Gitu ya teman-teman, dan D2H-nya, D1 2H-nya nilai ini. Sehingga nanti bisa diperoleh OH pangkat 6. Gitu teman-teman. Nah, ini adalah rangkuman dari apa yang telah kita pelajari. Yang pastinya ini udah kita pelajari, ini adalah metode beda pusat orde big OH kuadrat ya, yang didapat dari pengurangan ya, hampiran Deret Taylor ya. Kita kurangkan fx plus h dikurang fx min h. Nanti kita akan mencoret dari f dari 2 ya. 2-nya nanti akan hilang gitu, dengan h-nya akan hilang juga. Sehingga nanti kita dapatkan rumus ini tadi. Dan untuk turunan kedua kita akan mendapatkan dari fx plus h x plus h ditambah fx min h ya teman-teman. Dan untuk turunan yang ketiga teman-teman boleh coba sendiri, yang penting sini udah mulai melibatkan 2h ya, 2h minus 2h. Dan teman-teman cari sendiri turunan ketiga, keempat ya. Dan sepertinya bisa jadi fx plus 2h dikurang ya fx minus 2h. Nanti teman-teman boleh coba. Dan ini juga bisa dicoba nanti ya, fx dari apa nih, 2h mungkin ya, 2h ditambah fx plus 2h. Teman-teman coba sendiri saja untuk membuktikan formula ini dari ordenya galatnya sebesar big OH kuadrat. Kemudian ini ada beda pusat ya yang telah kita pelajari dengan orde seperti ini. Nah, ini bisa pakai formula Richardson ya, bisa pakai Richardson untuk mendapatkan orde. Maksud saya ini untuk orde yang lebih tinggi, misalnya OH pangkat 6 gitu ya. Ini bisa pakai Richardson. Ntar hapus dulu. Tapi untuk turunannya boleh dikombinasikan dengan tadi kan kalau ini kita dapat dari mana nih, fx fx plus h kurang ini ya, x minus h
Terus kalau nggak salah dengan hubungannya dengan fx f2 lah ya gitu, dan f-2 nanti dikombinasikan saja. Oke. Dan ini adalah rumus beda maju dan beda mundur. Kalau kita lihat ini menggunakan titik yang ada di depan yang maju ya, karena ini positif semua, 0 gitu. Maju ya, ini mundur karena ini negatif semua, yaitu titik yang ada di belakangnya ya, itu f x min h gitu ya. Dan ini maju juga ya, karena ini positif, dan ini mundur. Ini boleh teman-teman buktikan menggunakan deret Taylor. Dan ini adalah maju ya, forward, ini adalah mundur, backward, ini adalah forward, maju, beda maju, dan ini adalah beda mundur, karena menggunakan titik di sebelumnya sehingga disebut mundur. Oke, sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat, dan kalau video ini bermanfaat teman-teman boleh like, comment, dan subscribe, share juga kalau boleh, sehingga mendukung kemajuan channel ini. Oke, segitu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.